Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Burhanuddin Robbani beserta teman saya Mustika dan Huda dari kelompok terakhir mata kuliah Kewarganegaraan semester 2 dari kelas Ilmu Falak C2 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang. Kami bertiga akan mempresentasikan materi tentang masyarakat madani dan perannya dalam sebuah negara. Kita akan melihat sejenak peristiwa-peristiwa sebelum kemerdekaan Indonesia. Mengapa ini perlu dilakukan? Karena ini termasuk rangkaian dalam sejarah untuk membentuk sebuah konsep masyarakat madani di negara kita, negara Republik Indonesia. Pada saat perlawanan di daerah, para pahlawan dari daerah, mereka mengupayakan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia dengan caranya mereka sendiri-sendiri. Tetapi apa daya, mereka berjuang untuk memeningkan daerahnya sendiri-sendiri. Maka dari itu, sulit rasanya untuk bangsa Indonesia meraih kemerdekaan bila semua itu dilakukan dengan sifat kedaerahan. Kemudian, perjuangan secara diplomatik, secara pergerakan nasional, secara keorganisasian yang lebih modern dimulai pada era Syarikat Islam di Indonesia sebagai puncak awal pergerakan nasional yang modern, di mana di situ turut berperan serta Bos Cokro Aminoto yang kita kenal. Beliau mulai aktif di organisasi. Di situ sudah mulai terbentuk sebuah masyarakat madani yang diawali dengan berdirinya Syarikat Islam. Lanjutkan pada tahun 1912 didirikannya Persyarikatan Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini juga merupakan ciri-ciri dimulainya masyarakat madani di Indonesia. Di tahun 1922 mulai berdiri Persis atau Persatuan Islam di Indonesia. Ini juga menunjukkan mulai bergeraknya, mulai terjadinya, mulai tumbuhnya masyarakat madani di negara Indonesia. Pada tahun 1924 berdirilah Nahdlatul Ulama oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai wadah perjuangan para ulama. Ini juga merupakan salah satu bentuk mulainya masyarakat madani di Indonesia. Mulai tumbuhnya kesadaran para masyarakat untuk ikut memperjuangkan kemerdekaan pada saat itu tanpa sebuah pemerintahan, tanpa sebuah campur tangan politik dari penguasa saat itu. Lalu, sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang masyarakat madani dan perannya dalam sebuah negara, kita perlu tahu apa itu masyarakat madani. Sebenarnya, konsep masyarakat madani di Indonesia awalnya itu dibawa masuk oleh seorang datuk dari Malaysia bernama Datuk Anwar Ibrahim dalam sebuah konferensi negara Islam. Beliau di situ menawarkan sebuah konsep bernama masyarakat madani di Indonesia. Nah, konsep masyarakat madani ini masih belum terdapat definisi yang secara resmi untuk digunakan di kalangan akademis. Tapi beberapa ahli mengartikan bahwa masyarakat madani adalah sebuah masyarakat yang mampu hidup secara mandiri, yang mampu menggerakkan potensinya masing-masing tanpa campur tangan pemerintah. Lalu dari mana konsep ini bisa tumbuh? Siapa yang menginspirasi? Beberapa sejarawan mengatakan bahwa konsep masyarakat madani dipelopori oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dengan terjadinya sebuah piagam Madinah. Oleh karena itu diserap kata Madinah menjadi kata madani. Di piagam Madinah tersebut, seorang Rasul bahwa Nabi Muhammad tersebutlah yang menginisiasi untuk terjadi sebuah kesepakatan antara masyarakat Madinah untuk membuat sebuah pemerintahan, membentuk sebuah peraturan dalam bernegara supaya tidak terjadi simpang siur bagaimana cara mengurus administrasi masing-masing masyarakat saat itu. Nah, piagam Madinah inilah yang menginspirasi terbentuknya konsep masyarakat madani. Kemudian, para ahli dari Eropa, dari Barat, menyerap konsep masyarakat madani atau konsep dari piagam Madinah tersebut yang dilakukan oleh Rasul ke dalam sebuah konsep yang dinamakan dengan civil society. Namun, sayangnya, di civil society terdapat perbedaan dengan masyarakat madani. Kenapa terdapat perbedaan? Beberapa ahli mengatakan bahwa perbedaan tersebut
terjadi di landasan teologis. Karena civil society yang ditawarkan oleh para ahli dari Eropa, dari Barat, mereka mengesampingkan agama. Mereka membuat sebuah tatanan masyarakat yang mandiri, yang independen. Namun sayangnya semua itu didasari di atas pemikiran sekuler. Jadi agama dipisahkan dari urusan politik. Nah, tetapi di dalam masyarakat Madani justru agama menjadi motivasi utama untuk membangun sebuah bangsa. Kita turut membangun negeri ini, kita turut membangun Indonesia berdasarkan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai tibanya di Indonesia, konsep masyarakat Madani tersebut tidak bisa dibentuk dalam 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun. Tetapi masyarakat Madani itu harus dibentuk berabad-abad lamanya. Oleh karena itu, apabila ada yang bertanya, lalu apakah Indonesia sudah menerapkan masyarakat Madani? Tentu saja jawabannya adalah belum maksimal dan belum sempurna. Karena masyarakat Madani dibentuk berabad-abad lamanya. Dimulai sejak tadi dibentuknya Syarikat Islam oleh Haji Saman Hudi di Surakarta. Hal ini memulai, lalu ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Nahdlatul Ulama, dan organisasi-organisasi pergerakan lainnya. Inilah yang memulai terbentuknya masyarakat Madani di Indonesia. Lalu ada definisi bahwa, atau kita dapat mendefinisikan secara singkat, masyarakat Madani adalah kelompok masyarakat yang ikut membangun bangsa dan negaranya tanpa campur tangan pemerintah. Mereka melakukan pergerakan dengan inisiatif sendiri, dengan sumber daya mandiri, tanpa mendapatkan bantuan atau tanpa campur tangan atau tanpa intervensi dari pemerintah. Itulah ciri utama masyarakat Madani. Mereka independen, mereka mandiri dalam membangun bangsanya. Ya. Sebuah bangsa, sebuah negara dikatakan bisa menerapkan konsep masyarakat Madani ketika memenuhi beberapa nilai-nilai berikut. Yang pertama adalah free public sphere atau ruang kebebasan publik. Hal ini sangat penting dalam sebuah masyarakat Madani karena kemandirian masyarakat dapat terbentuk bila mereka diberikan ruang bebas untuk bisa mengupayakan, bisa mengeluarkan, bisa memaparkan ide-ide mereka, bisa menerapkan langkah-langkah yang mereka pikirkan secara mandiri tanpa campur tangan pemerintah. Ruang kebebasan ini sangat penting dalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia juga, karena kita dalam berdemokrasi juga harus bisa mengeluarkan pendapat kita sendiri tanpa paksaan dan tanpa intimidasi dari pihak manapun. Kemudian nilai yang kedua, apabila sebuah bangsa dan negara dikatakan sudah mulai menerapkan konsep masyarakat Madani adalah demokratis. Ya, in point penting dalam masyarakat Madani, demokratis. Pemerintahan, seluruh elemen dalam bangsa tersebut harus secara demokratis melakukan sistem yang mereka setujui bersama. Apapun keputusan harus diambil secara demokratis. Mereka tidak boleh memaksakan hanya satu golongan saja yang boleh berpendapat. Mereka harus bisa menerima seluruh pendapat dari seluruh golongan yang ada di dalam bangsa dan negara mereka. Inilah demokratis. Itulah syarat untuk terbentuknya masyarakat Madani, harus demokratis. Selanjutnya, nilai yang ketiga, apabila seluruh bangsa dan negara ingin disebut menerapkan konsep masyarakat Madani, harus memenuhi nilai toleransi. Ya, ini toleransi menjadi sangat penting. Karena dengan toleransi, kita lebih dewasa untuk memandang sebuah perbedaan dalam negara, dalam sebuah bangsa, apalagi Indonesia, yang terdiri dari ribuan suku bangsa, ribuan masyarakat, jutaan rakyat yang ada di Indonesia. Banyak sekali perbedaan, banyak sekali hal-hal yang perlu kita utamakan dengan nilai toleransi. Dengan toleransi, maka kita dapat membuat persatuan dan kesatuan di negara ini menjadi lebih nyata dan bukan sebuah retorika di dalam. Atau nilai yang terakhir, apabila sebuah bangsa ingin disebut menerapkan konsep masyarakat Madani, yaitu tentang pluralisme. Apa itu pluralisme dalam masyarakat Madani? Hal itu disebutkan atau diartikan sebagai kesadaran terhadap masyarakat
bahwa kita benar-benar memiliki sebuah kemajemukan, sebuah perbedaan. Kita harus sadar, memang kita ini berbeda. Kita tidak bisa diseragamkan. Apalagi di Indonesia, kita tidak bisa menyeragamkan masyarakat Indonesia. Sudah takdir dari Sang Pencipta bahwa Indonesia ditakdirkan dengan masyarakat yang sangat-sangat majemuk. Oleh karena itu, kita harus menyadari akan pluralisme yang ada di Indonesia. Apabila masyarakat tidak sadar dengan hal ini dan ingin menyamakan persepsi seluruh bangsa Indonesia, maka masyarakat madani tidak terbentuk. Oleh karena itu, apabila Indonesia ingin berhasil dalam menerapkan konsep masyarakat madani, maka masyarakat Indonesia harus sadar betul akan pluralisme yang ada di Indonesia. Seluruh pluralisme yang ada di Indonesia sudah terangkum dalam sebuah slogan yang ada di kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap. Bagaimana peran masyarakat madani dalam sebuah negara, dalam sebuah pemerintahan? Masyarakat madani membangun negara, membangun bangsa tidak melalui jalur-jalur formal pemerintahan, tetapi masyarakat madani mereka bergerak sendiri atas kemauan sendiri, timbul dari diri mereka masing-masing. Contoh, adanya organisasi-organisasi seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, FPI, dan lain sebagainya. Itulah beberapa contoh organisasi yang menjadikan ciri masyarakat madani di Indonesia. Karena organisasi-organisasi tersebut bergerak tanpa intervensi pemerintah. Mereka diberi ruang kebebasan untuk menyampaikan pendapat mereka, untuk memaparkan konsep mereka untuk kemajuan bangsa dan negara. Lalu, masyarakat madani ini juga mereka dapat memajukan melalui berbagai macam sektor, baik politik, ekonomi, pendidikan. Apabila organisasi-organisasi tersebut mau mengoptimalkan segala sektor yang mereka miliki, maka masyarakat madani di Indonesia akan sangat-sangat berkualitas serta berpengaruh terhadap kemajuan bangsa dan negara. Kemudian, sebagai penutup, lalu bagaimana cara kita sebagai mahasiswa, sebagai kaum muda, sebagai masyarakat untuk bisa mewujudkan konsep masyarakat madani di Indonesia? Yaitu yang pertama, kita harus menguatkan iman kita. Ya, karena konsep ini adalah mempersatukan antara agama dengan negara. Jadi kita bernegara sesuai dengan nilai-nilai agama. Oleh karena itu, untuk bisa seperti itu, maka kita harus mempertebal iman kita. Kita harus mendalami ilmu agama kita supaya kita bisa bernegara sesuai dengan syariat-syariat yang sudah ditentukan oleh agama kita. Kemudian yang kedua adalah kita harus berkarakter. Kita harus memiliki karakter sendiri dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Kita jangan meniru bangsa lain. Apapun, kita harus bisa sendiri, kita harus bisa mandiri, kita harus punya karakter, kita harus punya ciri khas, kita harus punya perbedaan yang lebih unggul dari bangsa-bangsa lain. Yang ketiga adalah kita harus berpendidikan. Ya, untuk menciptakan sebuah masyarakat madani, tentunya intelektualitas menjadi sangat penting. Oleh karena itu, untuk menyukseskan terbentuknya konsep masyarakat madani, kita harus berpendidikan. Jangan sampai kita meremehkan atau tidak mau mengikuti pendidikan. Kita harus fokus terhadap pendidikan kita supaya masyarakat madani Indonesia lebih berkualitas. Kemudian yang terakhir, nilai-nilai yang dapat kita terapkan sebagai mahasiswa, sebagai kaum muda, sebagai masyarakat adalah toleransi terhadap perbedaan gender. Ini sangat penting karena beberapa tahun ini Indonesia diterpa dengan isu-isu Indonesia sudah intoleran. Nilai-nilai toleransi dalam masyarakat Indonesia sudah mulai luntur. Oleh karena itu, untuk mewujudkan masyarakat madani, masyarakat Indonesia harus kembali menguatkan nilai toleransi. Kita harus mau menerima perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Itulah tentang masyarakat madani dan peran masyarakat madani dalam sebuah negara dan bagaimana cara kita untuk mengimplementasikan masyarakat madani. Oke teman-teman, sekian pemaparan dari kami tentang materi masyarakat madani dan perannya dalam sebuah negara. Kami dari kelompok terakhir mengharapkan semoga materi ini dapat terserap dengan baik, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Ibu Siti Rofiah yang sudah menampingi kami selama 1 semester ini dalam mata kuliah warga negaraan.
Semoga semuanya diberi keselamatan dan ilmu yang disampaikan bermanfaat, dan apabila terdapat kesalahan itu murni dari kami, dan apabila terdapat kebenaran itu semata-mata datangnya dari Allah SWT. Dan doa terakhir, semoga di kondisi pandemi seperti ini segera selesai dan kita bisa beraktivitas normal seperti sedia dulu kala. Terima kasih. Wassalamualaikum.